Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Andi Harisudin, calon guru penggerak dari Kabupaten Pindrang, Angkatan ke-6. Bapak fasilitator saya adalah Bapak Muhammad Anwar. Ibu praktik pengajar saya adalah Ibu Kuliati Amin. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi Pratap Triloka. Yang pertama ing ngarso sung tulada, yaitu memberikan pengaruh yang besar dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang kedua ing madyo mangun karsa, yaitu guru membantu murid untuk dapat menyelesaikan atau mengambil keputusan terhadap permasalahannya secara mandiri. Yang ketiga tutwuri handayani, yaitu guru hanya sebagai pamong yang mengarahkan murid menuju kebahagiaan. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai positif mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif serta berpihak pada murid adalah manifestasi dari pengimplementasian kompetensi sosial emosional, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial dan keterampilan berelasi dengan mengambil keputusan secara berkesadaran penuh untuk meminimalisir kesalahan dan konsekuensi yang akan terjadi. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Coaching adalah keterampilan yang sangat penting dalam menggali suatu masalah yang sebenarnya terjadi, baik masalah dalam diri kita maupun masalah yang dimiliki orang lain. Dengan langkah coaching alur tirta, kita dapat mengidentifikasi masalah apa yang sebenarnya terjadi dan membuat pemecahan masalah secara sistematis. Konsep coaching alur tirta sangat ideal apabila dikombinasikan dengan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan sebagai evaluasi terhadap keputusan yang kita ambil. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Seorang pendidik harus mampu memfasilitasi perbedaan minat dan kebutuhan murid di kelas, sehingga dalam proses pembelajaran di kelas murid dapat menerima pelajaran dengan menyenangkan dan dapat mewujudkan profil belajar mereka masing-masing. Untuk itu diperlukan pengambilan keputusan yang tepat agar seluruh keinginan murid dapat terpenuhi dengan baik. Kompetensi sosial dan emosional diperlukan agar guru dapat fokus memberikan pembelajaran dan dapat mengambil keputusan dengan tepat dan bijak sehingga dapat terwujud merdeka belajar di kelas. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat terkait kasus-kasus pada masalah moral atau etika hanya dapat dicapai jika dilakukan melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dapat dipastikan bahwa jika pengambilan keputusan dilakukan secara akurat melalui proses analisis kasus yang cermat dan sesuai dengan 9 langkah tersebut. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan yang saya rasakan di lingkungan saya adalah ketika berada pada dua pilihan yang menurut saya sudah benar namun bingung untuk menentukan mana yang akan dipilih. Karena ketika saya harus memilih satu di antaranya akan selalu ada masukan maupun komentar yang tidak mendukung atau bahkan cenderung menjatuhkan semangat saya. Sehingga bisa menyebabkan rasa kecewa timbul pada diri saya maupun orang lain. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Keputusan yang diambil memiliki pengaruh yang besar terhadap upaya untuk memerdekakan murid. Dalam memutuskan pembelajaran yang tepat bagi murid dengan potensi yang berbeda, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu minat dan keinginan dari setiap murid. Kemudian dipilihlah strategi, metode atau model pembelajaran yang tepat untuk diterapkan di kelas yang sesuai dengan keinginan murid. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan yang berpihak pada murid dan memerdekakan, dapat mengarahkan murid menjadi orang yang merdeka, kreatif, inovatif dan mandiri dalam mengambil keputusan yang dapat menentukan masa depan mereka.
Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Berdasarkan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya dan pembelajaran yang ada pada modul 3.1 ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengambilan keputusan kita haruslah mendasar pada 3 unsur, yaitu nilai-nilai kebajikan universal, bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dan berpihak pada murid. Pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin setidaknya harus berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara dengan peratap trilokanya, berlandaskan nilai dan peran guru penggerak yang dimiliki, berpedoman pada pembelajaran berdiferensiasi serta sosial emosional, serta memiliki keterampilan coaching yang baik. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman saya terhadap materi tentang konsep-konsep yang telah dipelajari di modul ini yaitu penerapan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan dan 9 langkah pengambilan keputusan sebagai langkah awal untuk menentukan apakah masalah tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral. Sebuah kasus dikatakan dilema etika apabila benar lawan benar sedangkan bujukan moral apabila salah lawan benar. Hal-hal di luar dugaan saya apabila sebuah kasus sudah dipahami sebagai pelanggaran hukum maka langkah-langkah pengambilan keputusan tidaklah perlu dilanjutkan karena sudah melewati uji legal yang menyatakan kasus tersebut adalah bujukan moral. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi dilema etika? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Saya pernah mengalami pengambilan keputusan dilema etika berdasarkan paradigma individu lawan kelompok. Saat itu saya hanya mengandalkan keputusan akhir yang sekiranya tidak merugikan kedua belah pihak. Setelah saya mempelajari modul ini ternyata sebuah kasus dilema etika perlu diselesaikan dengan langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan, agar apa yang diputuskan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik-baik. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Setelah mempelajari modul ini, sebagai seorang guru dalam mengambil keputusan tidak otoriter atau memaksakan suatu keputusan secara sepihak. Namun keputusan yang kita ambil harus berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan tanggung jawab dan berpihak pada murid. Keputusan yang diambil dapat melalui langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda seorang pemimpin? Modul ini sangat penting untuk dipelajari sebagai seorang pemimpin di mana dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan berbagai pertimbangan sehingga keputusan yang Anda dapat dipertanggungjawabkan dan tidak salah langkah atau bahkan dapat merugikan salah satu pihak yang bisa menyebabkan kekecewaan sehingga terjadi masalah. Dengan mempelajari modul ini diharapkan setiap keputusan yang diambil merupakan langkah yang bijaksana dan terbaik.